pasukan menang tanpa merendahkan. Kenapa ya kita orang Indonesia harus ikut-ikut budaya orang lain? Syariatnya orang lain, tarekatnya orang lain, hakikatnya dari negara lain, makrifatnya dari negara lain juga. Ada apa nih dengan Indonesia? Rohani dijajah, zohir dijajah. Hello, kalian bolehlah dijajah kalau aku nggak mau. Ada pemberontakan dalam diri aku. Tersadar Abi di usia 40 itu. Ada apa dengan bangsa ini? Sedangkan tarekat Pancasila ini pijakannya Pancasila. Jadi pedoman berjalannya tarekat Pancasila ini bukan kepada Quran hadis, tapi kepada Pancasila. Makanya dibilang tadi kalau ada orang Kristen mau gabung tarekat Pancasila boleh. Karena Pancasila ini universal, milik orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, bebas. Nah, makanya kalau ada orang Islam, maka Abi baiat sesuai tata cara Islam. Ada orang Kristen mau gabung, tata cara Kristen. Ada orang Hindu, tata cara Hindu. Jadi orang masuk TPI ini tidak akan merubah keyakinannya, tidak akan merubah agamanya. Analogi seperti ini. Abi punya mobil Daihatsu. Itu tempat duduknya 9. Ada orang Islam masuk, monggo. Ada orang Kristen masuk, monggo, satu mobil. Kita sama-sama ke Jember. Sampai di Jember turun semuanya. Kan nggak ada yang berubah. Apakah mereka setelah turun dari mobil Abi telanjang? Kan enggak toh. Tetap pakai bajunya, tetap bawa tasnya, tetap menjadi dirinya sendiri, tetap dengan namanya. Nama sampean siapa? Anton. Turun dari mobil Abi tetap Anton. Nah, seperti itulah kira-kira analoginya. Ini kendaraan Pancasila ini. Jadi kendaraan Pancasila ini tidak mengubah siapapun yang masuk. Tetaplah jadi dirimu. Tetaplah dengan agamamu. Tetaplah dengan keyakinanmu. Tidak boleh menghina. Orang Islam nggak boleh menghina Kristen. Orang Kristen nggak boleh menghina Islam. Masing-masing jalan menuju Tuhan. Jadi tarekat Pancasila Indonesia ini menunjukkan eksistensinya bahwasanya begini loh sebenarnya yang diinginkan goib, karomah, malaikat yang ada di Indonesia. Kamu silakan beragama dengan keyakinanmu, dengan kepercayaanmu, tapi jangan mengusik orang lain. Inilah yang diinginkan Indonesia sebenarnya. Silakan kamu dengan agama Islammu, silakan kamu dengan Kristenmu, silakan kamu dengan Hindu, Buddha, Konghucumu. Silakan cari makan misalnya luas-luasnya, tapi jangan mengganggu NKRI ini. Karena NKRI ini bukan milikmu, bukan milik kelompokmu, bukan milik Islam, bukan milik Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tapi Indonesia ini milik semua warga Indonesia, rakyat Indonesia. Ibda. Jadi perbedaan di situ. Kalau tarekat Qadiriyah Ansariyah khusus untuk umat Islam saja. Tapi kalau tarekat Pancasila Indonesia semua umat boleh bergabung. Bahkan dia mengaku misal suatu saat saya meyakini ada Tuhan, tapi saya tidak beragama. Gimana boleh gabung? Monggo. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Selagi engkau meyakini ada Tuhan di Indonesia ini, kau boleh bergabung dengan tarekat Pancasila Indonesia. Tapi kalau engkau tidak percaya dengan Tuhan, minggir jauh-jauh. Berarti kamu komunis. Nah, komunis nggak boleh ada di Indonesia ini. Itu harga mati. Makanya 30 September ini memperingati gerakan Partai Komunis Indonesia agar tidak terulang lagi di masa mendatang. Amin Allahumma. Ibda. Sallu. Maka mulai besok postingan-postingan di FB khususnya tentang TPI ini akan dipromosikan. Tata cara baiatnya, bagaimana orang Hindu berbaiat kepada TPI, bagaimana orang itu Abi rinci semua nanti diposting. Nah, terus bagaimana tawasulnya, bagaimana solawatannya. Kalau ada non muslim pingin solawatan boleh enggak? Itu nanti dijelaskan